Halo, assalamualaikum. Selamat datang di dapur. Nah, hari ini aku akan berbagi dua resep viral sekaligus. Dan yang pertama, ini ada resep pizza panjang yang pasti ini enak banget. Selanjutnya ada resep mochi buah. Dan untuk mochinya ini juga enak banget. Kalian wajib mencobanya. Mau tahu cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pertama aku akan membuat toppingnya terlebih dahulu dan di sini sudah aku siapkan bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini cukup pakai setengah saja. Lanjut ini bisa dipotong-potong atau diiris tipis. Selanjutnya aku menyiapkan setengah buah jagung, kemudian ini akan disisir. Lanjut aku pakai paprika dan untuk paprikanya ini hanya pakai setengah. Kemudian iris tipis atau potong kecil-kecil ya. Kemudian aku pakai paprika, ini yang warna merah dan ini juga hanya setengahnya saja. Selanjutnya aku menambahkan sosis. Untuk sosisnya ini bisa pakai 1 atau 2 ya, bebas. Kalau ini aku pakai 2, kalau mau pakai 1 aja juga nggak apa-apa. Kemudian ini dipotong atau diiris tipis. Selanjutnya jika sudah ini akan disisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah aku siapkan beef. Ini aku beli dengan harga 12.000, isi 20 ya. Selanjutnya ini akan diambil sekitar 5 atau 6. Kemudian ini akan dipotong-potong. Nah, untuk pizza yang isinya hanya beef saja, ini akan dipotong satu beefnya menjadi 4. Kemudian untuk beef yang dicampur dengan paprika untuk toppingnya, ini akan dipotong kecil-kecil ya, seperti ini contohnya. Nah, jika sudah ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan teflon dan ini aku beri minyak goreng secukupnya saja. Kalau nggak mau minyak goreng bisa pakai margarin ya. Kemudian masukkan bawang bombay yang sudah diiris tipis tadi. Diaduk sampai agak sedikit harum ya baunya. Ini dimasak dengan api sedang saja, jangan terlalu besar ya. Selanjutnya jika sudah aku akan menambahkan sayuran yang sudah dipotong-potong tadi. Dan ini aku pakai jagung, untuk jagungnya semuanya saja. Selanjutnya sosis, untuk sosisnya ini juga semuanya. Kemudian untuk paprikanya ini hanya setengahnya saja, karena nanti yang setengah-setengahnya akan dicampur dengan isian beef yang sudah dipotong-potong ya. Lanjut ini dimasak sampai harum saja, nggak perlu lama-lama. Dan untuk memasaknya pun ini nggak dikasih bumbu ya, hanya sayuran aja dan nggak perlu lama-lama. Jika sudah harum bisa dimatikan api kompornya. Lanjut di sini sudah aku siapkan teflon, kemudian beri minyak secukupnya dan ini aku masukkan beef yang sudah dipotong kecil-kecil tadi ya. Kemudian diaduk. Selanjutnya aku menambahkan paprika hijau dan paprika merah yang setengahnya tadi. Ini kembali diaduk, dimasak dengan api sedang atau api kecil saja juga nggak apa-apa. Dan ini nggak usah lama-lama, sebentar saja yang penting udah harum. Ini bisa dimatikan api kompornya. Dan ini juga tanpa bumbu ya untuk memasaknya. Selanjutnya jika sudah harum bisa dimatikan api kompornya. Selanjutnya aku akan membuat rotinya. Di sini sudah aku siapkan baskom, lalu masukkan 200 gram tepung protein tinggi, 1 sendok makan gula pasir, dan ini ada 1 sendok teh munjung ragi instan. Dan ini akan diaduk terlebih dahulu agar lebih mudah tercampur. Selanjutnya aku menambahkan 1 butir kuning telur. Dan ini ada 100 ml air, untuk airnya ini bisa dimasukkan sedikit demi sedikit, jangan langsung semuanya. Sambil diaduk-aduk. Nah, sekarang bisa ditambahkan kembali airnya, kemudian diaduk kembali. Nah, jika sudah sekarang bisa ditambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Lanjut kembali diaduk sampai tercampur rata dan semua adonannya benar-benar menyatu ya. Karena ini adonannya sudah mulai berat, jadi ini akan diaduk dengan tangan saja dan ini aku pakai sarung tangan plastik ya. Diaduk hingga semua adonannya benar-benar menyatu. Untuk tepungnya ini bisa diganti dengan tepung terigu yang protein sedang ya.
Nah, untuk menguleni adonan sampai menyatu sekitar 5 menit ya. Nah, jika sudah mulai menyatu, sekarang bisa ditambahkan garam. Untuk garamnya ini sekitar 1/4 sendok teh. Selanjutnya ini kembali diaduk sampai adonan benar-benar menyatu dan lembut ya. Ini sekitar 5 menit. Jadi total menguleni dengan tangan ini sekitar 10 menit ya. Tapi nggak perlu yang sampai pakai tenaga banget ya, cukup diuleni saja. Yang penting adonan sudah benar-benar menyatu dan lembut, ini sudah cukup ya. Selanjutnya adonan akan diistirahatkan sekitar setengah jam atau 30 menit dan ini akan ditutup dengan serbet ya. Selanjutnya untuk bumbu olesannya ini aku pakai yang dari merek Del Monte. Kemudian untuk keju mozzarellanya aku pakai Perfetto ya. Nah, setelah 30 menit atau setengah jam bisa dibuka, hasilnya sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya sekarang akan langsung diuleni saja dan ini akan dibuang udaranya. Bisa kembali diuleni sebentar saja untuk membuang gasnya ya. Kemudian jika sudah, ini akan dipipihkan dengan rolling pin. Selanjutnya ini akan dipipihkan dengan panjang 25 cm dan lebar sekitar 30 cm. Bisa diukur dengan penggaris atau dengan alas kerja ya. Selanjutnya ini akan langsung dipindahkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini aku pakai yang ukuran 30 cm kali 30 cm. Dan ini juga sudah dioles dengan minyak goreng ataupun margarin. Selanjutnya ini akan diratakan dengan lebar 30 cm dan panjang 25 cm. Selanjutnya ini akan ditusuk-tusuk dengan garpu ke semua permukaannya. Selanjutnya jika sudah, ini akan diberi olesan saus spaghetti ke semua permukaannya sampai benar-benar merata ya, agar hasilnya nanti lebih enak rasanya. Nah, jika sudah, ini juga akan diberi taburan keju mozzarella. Nah, ini aku pakai full mozzarella, tapi kalau mau dicampur dengan keju slice ini juga bisa. Selanjutnya aku menambahkan mayones. Untuk mayonesnya ini aku pakai yang pedas atau pakai yang original juga bisa. Nah, ini untuk toppingnya, yang pertama akan aku beri topping yang beef dicampur dengan paprika. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini aku pakai beef, hanya beef saja ya, tanpa tambahan apapun. Kemudian yang ketiga, ini aku pakai yang campuran sayuran ya tadi. Nah, untuk toppingnya ini bisa selang-seling saja. Selanjutnya untuk topping bagian atasnya aku beri mayones. Dan aku juga menambahkan saus cabai. Selanjutnya jika sudah, ini akan didiamkan sekitar 5-10 menit. Nah, jika sudah 5-10 menit ini bisa langsung di oven saja. Sebelumnya oven sudah harus dipanaskan ya. Dan ini aku pakai oven tangkring. Ini akan di oven selama 30 menit di rak paling bawah. Selanjutnya setelah 30 menit ini akan dipindahkan ke rak paling atas selama 5 menit saja. Jadi total mengovennya ini sekitar 35 menit dengan api sedang cenderung ke besar ya. Tapi jangan terlalu besar. Nah, ini setelah matang bisa langsung dikeluarkan saja. Hasilnya cantik banget. Nah, jika sudah ini bisa langsung dipotong-potong saja ya. Potong memanjang seperti ini contohnya. Nah, jika sudah ini bisa langsung dimasukkan saja ke dalam dusnya. Untuk ukuran panjangnya ini sekitar 25 dan lebarnya 5 cm ya. Beneran ini hasilnya cantik banget dan untuk rotinya ini juga empuk ya. Nah, untuk rasanya jangan ditanya ya, karena ini super duper enak banget, kalian wajib mencobanya. Dan kalau mau jualan ini pasti bakalan laris banget. Ini beneran deh enak banget, menggoda banget, dan topping-toppingnya yang melimpah ini pokoknya enak banget deh. Kalian wajib mencobanya dan hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp58.200. Ini bisa jadi ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Modal persatuannya Rp9.700. Ini bisa dijual dengan harga Rp15.000 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing saja.
Nah, untuk dusnya ini juga bisa diberi stiker thank you agar hasilnya lebih cantik. Nah, mau jualan ini dijamin ini bakalan laris banget. Kalian wajib mencobanya karena ini beneran deh rasanya enak banget. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil. Pertama, aku akan membuat adonan mochi. Di sini sudah aku siapkan baskom ataupun wadah, kemudian masukkan 330 gram tepung ketan putih, 1/4 sendok teh garam halus, dan ini aku menambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kalau mau tepungnya 300 gram saja juga boleh ya. Dan untuk takaran airnya itu bisa 300 ml. Nah, selanjutnya ini diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, sekarang aku akan menambahkan susu cair. Untuk susu cairnya ini 330 ml ya. Jadi menyesuaikan dengan berat tepungnya berapa, untuk airnya juga sama dengan berat tepungnya ya. Lanjut ini diaduk sampai semua benar-benar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata untuk teksturnya bagus banget, ini nggak terlalu encer. Selanjutnya ini akan disaring agar tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, ini akan ditimbang untuk mengetahui beratnya berapa ya. Selanjutnya jika sudah ini bisa diaduk kembali sampai tercampur rata dan untuk beratnya ini sekitar 650. Lanjut jika sudah sekarang bisa ditambahkan minyak goreng sekitar 3 sendok makan. Kemudian ini kembali diaduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya untuk berat adonan sekarang menjadi 660 gram. Kurang lebihnya sekitar 660 sampai 650 gram ya. Kemudian ini akan dibagi menjadi 4. Nah, di sini sudah aku siapkan mangkok. Untuk mangkoknya bisa dioles dengan minyak goreng secukupnya saja agar tidak terlalu lengket. Kemudian ini akan dibagi per masing-masing mangkok sekitar 150 sampai 160 gram per mangkoknya. Nah, hasilnya seperti ini sudah dibagi rata menjadi 4 bagian. Kemudian ini akan diberi warna. Yang pertama warna blueberry diberikan sekitar 2 tetes. Kemudian warna orange ini juga diberi sekitar 2 tetes. Lanjut warna biru ini juga 2 tetes. Selanjutnya aku pakai yang rasa susu dan ini diberi sekitar 2 tetes. Selanjutnya jika sudah ini bisa diaduk sampai semua benar-benar tercampur rata. Nah, untuk hasil warnanya ini beneran cakep banget, kalian wajib mencobanya ya. Selanjutnya jika sudah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa langsung dikukus saja. Sebelumnya siapkan kukusan dan pastikan airnya benar-benar mendidih. Nah, untuk mengukusnya ini aku bergantian saja. Selanjutnya ini ditutup dengan serbet untuk bagian atas agar nanti airnya tidak menetes. Nah, ini dikukus selama 30 menit dengan api sedang. Hasilnya seperti ini setelah 30 menit. Selanjutnya selagi masih panas bisa langsung dikeluarkan saja. Dan di sini sudah aku siapkan alas kerja yang sudah dioles dengan minyak goreng ya, agar nanti mochinya nggak terlalu lengket. Dalam keadaan masih panas, untuk mochinya bisa langsung dikeluarkan saja. Dan ini akan langsung diuleni, karena ini masih benar-benar panas, jadi diuleni terlebih dahulu menggunakan spatula ya. Diuleni sekitar 3 menit. Selanjutnya ini yang warna biru, ini juga diuleni sekitar 3 menit dengan spatula. Setelah diuleni menggunakan spatula pun ini hasilnya mulus banget dan ini sudah mulai kalis. Agar hasilnya lebih kalis lagi, sekarang bisa diuleni menggunakan tangan dan sarung tangan plastik. Untuk menguleninya ini bisa sambil ditarik-tarik seperti ini contohnya agar hasilnya menjadi lebih kalis dan menjadi lebih lentur ya. Tanda jika adonannya sudah mulai kalis dan lentur saat dibulatkan hasilnya mulus banget ya bagian atas. Selanjutnya jika adonan sudah diuleni semua, sekarang bisa langsung dibagi-bagi saja, bagi dengan berat masing-masing sekitar 20 sampai 21 gram. Nah, ini dapat sekitar 32 adonan mochi. Kemudian karena adonannya ini mengantri, jadi akan disimpan di wadah box donat terlebih dahulu.
Kemudian untuk box donatnya ini bisa ditutup ya bagian atasnya. Selanjutnya kalau yang ditaruh di luar juga bisa ditutup dengan plastik. Kemudian ambil satu adonan mochi, selanjutnya bisa diberi taburan tepung maizena yang sudah disangrai. Lanjut jika sudah adonannya bisa langsung dipipihkan saja, pipihkan menggunakan rolling pin. Untuk ketebalannya ini jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga ya, yang sedang saja. Selanjutnya aku pakai cetakan mochi. Untuk cetakan mochinya aku pakai yang 6 cm. Selanjutnya untuk isiannya ini aku pakai whipped cream. Dan untuk resepnya sudah pernah di-share, nanti akan aku taruh linknya di kotak deskripsi ya. Kemudian untuk isiannya aku pakai buah kiwi yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya untuk bagian atas juga bisa diberi whipped cream kembali. Kemudian tutup sampai adonannya benar-benar tertutup rapat. Lanjut jika sudah untuk bagian bawahnya yang tadi untuk penutup itu bisa diberi taburan tepung maizena yang sudah disangrai ya, secukupnya saja. Kemudian jika sudah ini bisa dibersihkan menggunakan kuas. Selanjutnya untuk cup kertasnya ini ukuran 7,5 cm. Nah ini bisa kembali dibersihkan menggunakan kuas agar hasilnya lebih cantik. Selanjutnya ini yang warna blueberry dan ini juga diisi dengan anggur yang warna ungu ya. Kemudian ditutup sampai tertutup rapat. Lanjut untuk yang warna orange ini diisi dengan buah mangga. Kemudian ditutup sampai adonannya benar-benar tertutup rapat. Lanjut ini yang warna biru dan untuk isiannya aku pakai cookies Oreo ya yang sudah dihaluskan. Kemudian ini ditutup sampai adonannya tertutup rapat. Selanjutnya jika sudah bisa diberi tepung maizena yang sudah disangrai. Secukupnya saja agar nanti tidak lengket di cup kertasnya ya. Kemudian ini bisa dibersihkan menggunakan kuas agar hasilnya lebih cantik. Nah, untuk cup kertasnya ini pakai yang ukuran 7,5 cm. Kalau mau dibersihkan kembali dengan kuas juga bisa banget agar hasilnya lebih cantik ya. Nah ini sudah selesai semua, dapat 32 mochi isi buah dan isi krim. Selanjutnya untuk bagian atas diberi whipped cream secukupnya saja agar nanti toppingnya lebih menempel ya. Yang pertama ini pakai topping buah kiwi yang sudah dipotong-potong. Selanjutnya pakai topping mangga, kemudian pakai topping anggur. Nah ini pakai topping cookies Oreo. Hasilnya cantik banget dan untuk warnanya ini beneran cakep banget. Untuk rasanya ini beneran enak banget, apalagi ditambah dengan buahnya yang pastinya ini seger banget. Lebih nikmat dan lebih enak ini dimakan pas lagi dingin-dinginnya keluar dari kulkas ya. Dan hanya dengan modal kurang lebih sekitar Rp43.000, ini bisa jadi ide jualan yang pastinya bakalan laris banget. Modal persatuannya Rp1.343. Bisa dijual dengan harga Rp2.500 atau bisa disesuaikan dengan modal masing-masing saja. Nah ternyata buatnya mudah banget, kalian wajib mencobanya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan dadah, selamat mencoba dan semoga berhasil.